Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. SMA Negeri 107 Jakarta adalah salah satu sekolah penggerak di DKI Jakarta. Di dalam sekolah penggerak, kita melaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menyediakan ruang agar minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dapat berkembang secara optimal. Dalam pengembangan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik ini dilaksanakan kegiatan pembelajaran, intrakurikuler, kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian dengan adanya keleluasaan siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, diharapkan siswa dapat berkembang secara optimal dan siswa dapat bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dan siswa juga diharapkan dapat meraih capaian pembelajaran terbaik untuk mata pelajaran yang dipilihnya secara langsung. Dasar dari pemilihan mata pelajaran adalah minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Nah, siswa yang masih berusia sangat belia membutuhkan dukungan dari sekolah dan juga orang tua agar dapat memilih mata pelajarannya dengan baik. Dukungan yang dapat diberikan sekolah adalah melalui pembimbingan oleh guru bimbingan konseling dan juga pemetaan melalui psikotes. Kemudian Bapak dan Ibu orang tua di rumah dapat melakukan pendampingan kepada siswa dan komunikasi secara terbuka agar tergali minat, bakat, dan kemampuan siswa. Di sini perlu ada kerjasama dari semua pihak agar keselarasan pilihan siswa sejalan dengan harapan orang tua. Pada struktur kurikulum merdeka jenjang SMA terdiri dari fase E dan fase F. Fase E adalah untuk kelas 10 dan fase F adalah kelas 11 dan 12. Pada fase E semua mata pelajaran diberikan kepada siswa secara sama. Kemudian untuk fase F siswa dapat memilih mata pelajaran yang diminati atau sesuai bakat dan kemampuannya. Nah, pada fase F, struktur kurikulum terbagi dua kelompok utama, yaitu mata pelajaran wajib dan yang kedua mata pelajaran pilihan. Untuk mata pelajaran pilihan, siswa dapat memilih 4 mata pelajaran dari 7 yang disediakan oleh sekolah. Kemudian ditambah lagi 1 mata pelajaran kewirausahaan. Ya, dalam rangka pemilihan mata pelajaran di SMA Negeri 107 Jakarta, siswa beralih dari fase E ke fase F, kita lakukan melalui penelaahan terhadap aturan, panduan tentang pemilihan mata pelajaran. Kemudian dari situ kita melakukan refleksi atau pemetaan kemampuan sekolah, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, berupa ruang belajar yang tersedia, sarana prasarana yang ada, ketersediaan guru mata pelajaran pilihan yang tersedia. Nah, kemudian dari hasil penelaahan dan analisis, kita mendapati bahwa kita berada pada tahapan mulai berkembang, di mana pada tahapan ini kita dapat melakukan survei awal tentang pilihan mata pelajaran siswa, yaitu kita minta memilih 4 mata pelajaran dari sekian mata pelajaran yang bisa disediakan oleh sekolah. Nah, dalam hal ini SMA Negeri 107 Jakarta menyediakan 7 pilihan, ya, yaitu mata pelajaran fisika, kimia, biologi, informatika, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Siswa diminta memilih 4 dari 7 mata pelajaran tersebut. Nah, setelah siswa memilih dan dilakukan penghitungan, ya, kalkulasi dengan pengelompokan juga, ya, satu siswa memilih 4, sehingga dari pilihan-pilihan siswa itu kita dapat melakukan klasterisasi terhadap pilihan siswa. Maka didapat ada 5 kelompok dari pilihan-pilihan siswa yang mirip, ya, berdasarkan kemiripannya. Siswa dikelompokkan berdasarkan kemiripannya, ya. Nah, terdapat 5 kelompok besar di sini, yaitu kita bisa katakan kita sebut saja sebagai paket. Paket A, B, C, D, dan E. Nah, untuk setiap paket ini yang telah terbentuk, kemudian ini kita tawarkan kembali kepada siswa untuk dipilih. Nah, selanjutnya setiap siswa memilih 1 paket untuk menjadi lanjutan pada kelas 11. Nah, siswa kelas 10 di sini di SMA Negeri 101 Jakarta kita minta memilih paket prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga, di mana untuk tiap prioritas akan diseleksi. Jadi siswa akan diseleksi untuk prioritas pertama dulu. Misalnya siswa memilih paket A, maka dia akan diseleksi untuk masuk ke kelas paket A.
Nah, di dalam paket itu akan diperingkat, siswa akan diperingkat berdasarkan rata-rata mata pelajaran yang tersedia pada paket tersebut, mata pelajaran pilihan yang tersedia pada paket tersebut. Nah, sampai batas peringkat ke-36 adalah siswa yang diterima di kelas tersebut. Peringkat berikutnya, 37, 38, dan seterusnya, itu akan dilempar kepada pilihan siswa yang ada di prioritas kedua. Ya, mereka akan diikutkan pada seleksi di prioritas kedua. Ya, nanti di prioritas kedua dia akan diseleksi lagi, di peringkat lagi dengan cara yang sama. Kalau seandainya diterima di pilihannya pada prioritas kedua, maka dia akan menempati kelas yang dipilih pada prioritas kedua. Tetapi kalau di prioritas kedua juga tidak diterima, maka dia akan dilempar kepada prioritas ketiga. Demikian seterusnya. Nah, kemudian sampai pada tahap akhir, proses ini dilakukan berulang-ulang melalui penghitungan komputer. Nah, sehingga hampir semua siswa sudah menempati kelas-kelas yang dipilihnya tadi. Tetapi kami mendapatkan ada beberapa siswa yang belum mendapatkan kelas. Kepada siswa yang belum mendapatkan kelas ini nanti akan dilakukan pendampingan oleh guru BK, bimbingan, dan juga konsultasi dengan orang tua untuk memilih kelas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.